biar semangat ya. Ayo kita tepuk pramuka ya. Kalau kakak tepuk pramuka, kalian pramuka, pramuka, Praja Muda Karana ya. Ya, Kak. Semangat ya. Tepuk pramuka, Pramuka, pramuka. Praja Muda Karana. 2 kali tepuk pramuka. Oke, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kakak perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Giatara Balenski, kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, kakak dari kelas PGMI 04 angkatan 2019 ya. Baiklah, di sini kakak akan mengajarkan materi siaga bantu dan penggalang rakit ya. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi pada pramuka hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar kita semangat. Masih semangat? Masih. Tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Oke, langsung saja ya. Nyanyi semua ya. Demi anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, demi anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Oke, setelah selesai kita bernyanyi tadi, kakak harap adik-adik yang ngantuk berubah tidak ngantuk lagi ya, yang nggak semangat berubah semangat ya, karena kita harus semangat, seperti halnya pramuka itu harus semangat ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pramuka pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga biar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkahnya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pada materi pramuka siaga bantu, yaitu materi SKU nomor 18 tentang dapat menjadi contoh yang baik bagi temannya. Kalau kakak tanya adik-adik, apa sih yang terpikir di benak kalian kalau kakak bilang apa sih contoh yang baik bagi temannya? Pintar, cerdas, Kak. Nah, ya itu termasuk contoh yang baik ya bagi teman-temannya. Yang pasti contoh yang baik bagi temannya yaitu kalau di sini kakak mengambil mengenai memenuhi janji ya. Contoh yang baik itu termasuk orang yang jika berjanji dia menepatinya ya, tidak ingkar janji, itu termasuk contoh yang baik bagi temannya. Mungkin adik-adik juga ada yang paham ya mengenai contoh yang baik bagi temannya. Yang kedua yaitu jadilah orang yang bisa diandalkan. Apa sih Kak maksud dari jadilah orang yang bisa diandalkan? Di sini kakak memberitahukan orang yang bisa diandalkan itu yaitu dia bisa mandiri. Bisa mandiri tanpa bergantung pada orang lain ya. Itu termasuk jadilah orang yang bisa diandalkan. Jadi sangat penting ya. Contoh yang baik itu termasuk jadilah orang yang bisa diandalkan. Dan yang ketiga, minta maaflah kalau ada Anda berbuat salah. Jadi jika kita merasa, oh saya merasa saya nyakitin dia nih Kak, tapi saya gengsi minta maaf, itu nggak baik ya. Itu bukan contoh yang baik berarti bagi temannya. Karena itu materi ini merupakan materi pada pembelajaran pramuka kita ya, termasuk pada materi SKU
Nomor 18 tentang dapat menjadi contoh yang baik bagi temannya. Jadi yang keempat, jujur. Jujur itu mahal kalau kakak bilang ya. Jujur itu mahal. Karena kenapa kak jujur itu mahal? Karena setiap orang belum tentu jujur ya. Kita banyak kehilangan orang jujur zaman sekarang. Banyak sekali ya. Jadi harus pintar-pintar kita ya memaknakan kata jujur ini seperti apa. Yang kelima, jangan memanfaatkan orang lain. Jadi di sini contoh yang baik bagi temannya itu sering ya pada pramuka siaga ini kan tingkatannya tingkat SD ya. Jadi anak-anak SD itu seringnya kakak temuin kasusnya banyak temannya itu yang dipajak ya. Pajak temannya lainnya itu ya, uang, makanan, apapun itu merupakan memanfaatkan orang lain. Jadi itu merupakan contoh yang tidak baik ya. Yang keenam, jadilah teman yang setia. Teman yang setia itu menurut Saskia apa? Teman yang setia itu selalu ada, baik di saat susah maupun senang. Baiklah, menurut Marcella? Sama Bu. Sama ya. Jadi setiap orang itu membawasannya, jadilah orang yang setia ini merupakan teman yang ada di saat suka maupun duka, tidak hanya bersama jikalau senang. Jadi yang ketujuh, hargai teman Anda. Jangan ya kita itu merasa kak aku udah deket banget nih sama dia, serah aku aja nih, kalau aku ada utang ya sama dia aku nggak mau bayar. Terus kalau aku pinjam barang dia aku nggak mau balikin. Itu namanya tidak menghargai teman. Kita kan nggak tahu posisinya dia lagi kenapa. Itu termasuk hargai teman Anda. Karena ya di zaman sekarang kita banyak nemuin orang yang hanya mendekatkan kita hanya saat dia perlu, hanya saat perlu saja ya. Yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu kita selalu ada saat teman kita membutuhkan nasihat ya. Jadi kita itu selalu memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik. Pramuka, Salam. Baiklah, Ibu melanjutkan materi. Kalau tadi materi siaga, kali ini Ibu ingin menyampaikan materi penggalang ya. Di sini Ibu ngambil materi penggalang rakit ya, SKU nomor 3 dengan penjelasan dapat menjelaskan salah satu contoh bentuk toleransi antar umat beragama. Di sini Ibu akan menjelaskan ya, terutama apa sih toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama adalah sikap umat manusia yang beragama untuk menghormati umat beragama lain. Tentunya kalian pernah ya menemuin orang yang beda ya agamanya sama kita. Kita nggak boleh dimana ya kita seperti jauhin mereka ya, itu tidak boleh ya. Dimana kita harus menghormati agama mereka. Seperti mereka ibadah ya, tempat ibadah mereka kan aneh ya, aneh. Kalau kita merasa agak aneh ya, kita nggak tahu. Tapi kita harus menghormati karena merupakan sikap ya, sikap toleransi terhadap umat beragama. Karena kita itu saudara sama mereka, tetap saudara ya. Apa sih contoh dari sikap toleransi antar umat beragama? Pertama, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama ya. Menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama ini yaitu termasuk kata kakak tadi, tempat ibadah, waktu beribadah. Yang kedua, membantu korban kecelakaan dan bencana alam tanpa memperhatikan si korban itu beragama apa. Kita tidak boleh kalau menolong orang melihat agamanya dulu, melihat sukunya dulu, atau ya melihat apa-apanya. Kita nggak boleh. Itu merupakan salah satu tidak bentuk toleransi ya, tidak ada toleransi antar umat beragama. Itu merupakan termasuk perilaku yang sedikit tidak terpuji ya. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai hak masing-masing. Kita punya hak, mereka juga punya hak. Jadi kita harus saling menghormati antara satu dan yang lainnya ya. Di sini
kakak rasa ya penjelasan kakak ini sudah cukup ya. Kakak lihat adik-adik juga udah sore, udah capek seharian latihan ya. Jadi di sini kakak langsung ajak kalian aja ya biar semangat ya. Sini kakak ada sedikit yel-yel ya. Nadanya gini ya. Oke adik-adik ya, langsung saja kakak ingin ajak kalian nih biar semangat ya. Kakak ada yel-yel. Ini kakak, kalau kakak contohin dulu ya, kalian ikutin kakak ya. 1, 2, 3 ya. Orang bilang apa itu pramuka, singkatan dari Prajamuda Karana. Orang bilang namanya itu pramuka, generasi yang selalu siap berkarya. Oke? Bisa kan? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Orang bilang apa itu pramuka, singkatan dari Prajamuda Karana. Orang bilang namanya itu pramuka, generasi yang selalu siap berkarya. Hore! Orang bilang apa itu pramuka, Singkatan dari Prajamuda Karana. Orang bilang namanya itu pramuka, generasi yang selalu siap berkarya. Hore! Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum menutup pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang supaya kita dilindungi sampai di rumah ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Insana lafi husri illal ladzina amanu